Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Kali ini Mimin akan membahas sebuah drakor atau drama Korea yang berjudul Menjadi Cinderella selama 24 jam. Drama Korea ini seluruhnya ada 6 episode dan ini adalah episode pertama. Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah yang sangat mewah, di mana di dalam rumah itu ada seorang wanita yang lumayan kolot. Pada saat itu dia pun sedang meminum teh dan sedang memperhatikan wanita yang tepat berada di hadapannya. Dan perkenalkan para pemirsa, wanita ini adalah wanita yang sangat kaya raya, di mana dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan. Ya, panggil saja dia dengan sebutan Siti. Dan perkenalkan juga para pemirsa, wanita muda ini bernama Ha Yun Seo, di mana dia adalah karyawan yang bekerja di perusahaannya si Siti. Kita panggil saja dia dengan sebutan Yun Seo. Pada malam itu terlihat tengkorak si Yun Seo teh diundang oleh si Siti untuk datang ke rumahnya. Pada saat itu Yun Seo mengatakan kepada Siti bahwa dia akan secepat mungkin memutuskan hubungan dengan pacarnya yang bernama Juwon. Jadi, si Yun Seo dengan si Juwon ini sudah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan. Tetapi, si Yun Seo ini baru nyaho kalau ternyata pacarnya si Juwon itu adalah seorang miliarder yang sangat kaya raya, di mana dia adalah anak dari sang pemilik perusahaan. Tidak lain tidak bukan, orang tersebut adalah si Siti. Karena Siti merasa bahwa si Yun Seo ini tidak satu level dengan keluarganya, dia pun memanggil Yun Seo ke rumahnya dan meminta agar Yun Seo segera memutuskan hubungannya dengan Juwon. Setelah Siti mendengar bahwa Yun Seo setuju untuk putus dengan Juwon, tanpa banyak bacot dia pun langsung memerintahkan orang untuk memberikan sesuatu kepada Yun Seo. Ketika dilihat oleh Yun Seo, ternyata itu hanyalah sebuah kertas kosong. Di sana si Siti meminta kepada Yun Seo agar Yun Seo menuliskan nominal uang yang dia inginkan agar dia bisa memutuskan Juwon secepat mungkin. Tanpa banyak bacot, pada saat itu Yun Seo pun tidak menuliskan nominal yang dia inginkan, melainkan dia langsung menulis nama bank yang dimiliki oleh si Siti, yaitu Bank Jungsep. Sampai di sini kalian sudah paham ya, si Siti tidak setuju anaknya berhubungan dengan si Yun Seo karena Yun Seo ini orang kismin, sedangkan si Juwon dan si Siti adalah orang yang sangat kaya raya. Apalagi si Juwon ini adalah anak bungsu dari si Siti, di mana si Juwon ini akan menjadi pemilik terakhir dari seluruh aset yang dimiliki oleh si Siti. Ketika si Siti melihat kertas yang ditulis oleh Yun Seo adalah bank yang dia miliki, pada saat itu dia sama sekali merasa tidak takut. Justru yang Siti takutkan adalah si Juwon dengan si Yun Seo ini sama-sama saling mencintai. Pada saat itu Yun Seo mengatakan kepada Siti bahwa dia memang benar-benar mencintai Juwon, tetapi dia memastikan bahwa hubungannya akan segera berakhir dengan Juwon. Pada saat itu tentu saja si Siti tidak langsung percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yun Seo, sampai pada akhirnya dia pun meminta kepastian kepada Yun Seo kapan Yun Seo akan mengakhiri hubungan tersebut. Dengan tegas Yun Seo mengatakan kepada Siti bahwa dia meminta waktu 2 minggu untuk memutuskan hubungannya dengan Juwon, tetapi dia pun menolak seluruh uang yang diberikan oleh si Siti dan mengatakan bahwa dia memutuskan Juwon bukan karena uang, bukan karena dia tidak mencintai Juwon, melainkan karena harga diri. Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Yun Seo pun pulang ke rumah paman dan bibinya, dan di sana dia pun menjelaskan kepada paman dan bibinya bahwa dia akan segera putus dengan Juwon. Yun Seo pun menjelaskan kepada paman dan bibinya bahwa alasannya putus dengan Juwon adalah karena si Juwon ini adalah orang yang sangat kaya, bahkan dia adalah anak dari pemilik perusahaan tempat dirinya bekerja. Tentu saja pada saat itu bibi dan pamannya Yun Seo pun sangat kaget karena yang mereka tahu adalah si Juwon ini orang yang kismin. Sampai pada akhirnya pamannya pun menanyakan kepada Yun Seo kapan Yun Seo mengetahui kalau si Juwon ini orang kaya. Kemudian Yun Seo pun menceritakan kepada pamannya mulai dari dia bertemu dengan Juwon sampai pada akhirnya dia mengetahui kalau Juwon ternyata adalah orang yang sangat kaya, bahkan dia adalah anak dari sang pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Jadi pada awalnya si Juwon datang ke perusahaan itu bukan sebagai bos atau pemilik, melainkan dia menyamar sebagai karyawan magang di perusahaan tersebut. Di sanalah Juwon bertemu dan berkenalan dengan Yun Seo. Singkat cerita, setelah mereka berdua lama saling mengenal sampai pada akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Selama mereka berdua ini berpacaran, di sana Yun Seo pun sempat merasa ada yang aneh pada si Juwon karena si Juwon ini selalu saja menolak dan selalu saja mencari alasan ketika Yun Seo ini ingin berkunjung dan ingin main ke rumahnya Juwon.
Kalian semua pasti bertanya-tanya kenapa pada saat itu si Yun Seo teh tidak curiga kalau si Juwon ini orang kaya, bahkan dia tetap yakin kalau si Juwon ini teh orang kismin. Karena setiap kali mereka berdua berkencan, si Juwon ini selalu mengatakan dia tidak sanggup untuk membayar makanan kencan mereka. Jadi pada saat mereka kencan, yang selalu membayar makanan dan mentraktir adalah si Yun Seo. Si Juwon ini selalu berdalih bahwa dia hanyalah karyawan magang di mana gajinya teh jauh lebih rendah dari gajinya si Yun Seo. Dan si Yun Seo juga yang ngerti-ngerti aja gitu, karyawan magang kan emang gajinya lebih kecil dari dia gitu. Sampai pada akhirnya di suatu malam ketika si Yun Seo ini sedang kerja lembur, di sana dia pun memergoki si Juwon sedang ngobrol dengan bos pemilik perusahaan itu. Pada saat itu terdengar Juwon memanggil bos perusahaan itu dengan sebutan kakak, dan pada saat itu Yun Seo pun melihat mereka berdua terlihat sangat akrab. Di sanalah Yun Seo baru menyadari bahwa ternyata orang yang selama ini berpacaran dengannya bukanlah orang kismin, melainkan justru adik dari sang pemilik perusahaan. Tanpa banyak bacot, pada saat itu Yun Seo pun langsung melabrak Juwon dan mengatakan, ternyata kamu teh selama ini ngebohongin aing ya, jadi kamu teh ternyata orang kaya aslinya. Dengan emosi pada saat itu Yun Seo mengatakan kepada Juwon, Juwon kamu teh beneran ya selama ini aing terus yang suruh bayarin kamu jajan kalau ngedate, pokoknya aing mah gak mau tahu, balikin duit aing, pokoknya mah balikin. Juwon mengira pada saat itu Yun Seo akan sangat marah karena sudah dibohongi oleh dirinya. Ternyata tidak, dan dengan santuinya pada saat itu si Juwon mengatakan kepada Yun Seo, "Oh, jadi yang bikin kamu kesel cuma hal itu doang? Oke, bagus." Sejak saat itulah Yun Seo mengetahui bahwa Juwon ini adalah anak dari sang pemilik perusahaan, tetapi hubungan mereka masih tetap berlanjut, mereka berdua masih tetap pacaran. Sampai pada akhirnya ibunya si Juwon ini mengetahui hubungan si Juwon dengan si Yun Seo, yang kemudian si Yun Seo ini dipanggil oleh ibunya si Juwon dan diminta agar segera memutuskan hubungannya dengan Juwon, karena ibunya ini tidak setuju anaknya yang orang kaya berpacaran dengan orang kismin. Kemudian paman dan bibinya ini menanyakan kepada Yun Seo apakah ibunya si Juwon ini mengajukan syarat atau menawarkan sesuatu kepada Yun Seo. Dengan jujur pada saat itu Yun Seo mengatakan kepada paman dan bibinya bahwa ibunya Juwon menawarkan beberapa nominal uang, tetapi pada saat itu Yun Seo tidak menerima nominal uang tersebut, tetapi dia malah meminta satu bank yang dimiliki oleh keluarga tersebut, dan itu dikabulkan oleh ibunya Juwon. Terlihat bibinya Yun Seo pun sangat kaget dan dia pun mengatakan kepada Yun Seo, Yun Seo asli bibi mah gak nyangka kalau kamu teh ternyata cewek matre ya. Dengan wajah sedih Yun Seo pun menjelaskan kepada bibinya alasan kenapa dia menerima uang tersebut, karena uang tersebut akan dijadikan sebagai senjata untuk membuat si Juwon ini ilpil sama si Yun Seo. Tak lama setelah Yun Seo ini pergi dari rumah bibinya, terlihat si Juwon pun menelpon Yun Seo, dan pada saat itu Yun Seo pun sengaja tidak menanggapi teleponnya si Juwon. Di sisi lain terlihat Juwon pun sedang mengagumi foto-fotonya Yun Seo, dan dari sinilah terungkap fakta bahwa ternyata si Juwon lah yang bucin dan Juwon lah yang mengejar-ngejar Yun Seo. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yun Seo pun bertemu dengan Juwon di tempat kerjanya, dan dengan lebaynya pada saat itu si Juwon mengatakan kepada Yun Seo, "Hai, aku sangat merindukanmu." Dan pada saat itu si Yun Seo pun yang ngejawab, "Iya, aku juga sangat rindu sama kamu." Pada saat itulah Yun Seo baru menyadari bahwa dia akan sangat kesulitan putus dari laki-laki seperti si Juwon. Sampai pada akhirnya Yun Seo pun bertanya kepada Mbah Google, cara akurat apakah yang akan berhasil membuat seorang laki-laki ilpil terhadap wanita? Dan ternyata si Mbah Google menyarankan kepada Yun Seo agar dia meminjam uang saja kepada Juwon, karena katanya hal itu akan membuat laki-laki ilpil terhadap wanita. Emang iya gitu? Singkat cerita, di keesokan harinya tibalah Yun Seo pun mempraktekkan cara yang disarankan oleh Mbah Google, yang kemudian dia pun langsung meminjam uang kepada Juwon. Tanpa banyak bacot, pada saat itu Juwon pun langsung mengabulkan pinjamannya Yun Seo dan menanyakan, berapa uang yang kamu butuhkan? Udah, ngomong aja. Dan hanya dengan satu jentikan jari saja, beberapa koper uang pun langsung disuguhkan di hadapan Yun Seo. Pada saat itu terlihat Yun Seo pun sangat kebingungan, karena kan awal niatnya dia hanya ingin membuat si Juwon ini ilpil sama dia, tetapi ternyata itu di luar ekspektasi. Justru si Juwon ini memberikan berkoper-koper uang yang begitu banyak kepada si Yun Seo. Bukannya merasa ilpil, tetapi dengan santuinya si Juwon ini justru malah mengatakan kepada Yun Seo, "Sorry to say ya sayang, pacar kamu ini orang kaya, jadi sok kamu ngomong aja kamu butuh berapa duit dan silahkan ambil sebanyak yang kamu mau." Ih, gelo sih ya.
Dan cara pertama yang direkomendasikan oleh Mbak Google pun gagal. Dan cara yang kedua, Mbak Google pun menyarankan agar Yoon Seo selalu memasang wajah sinisnya setiap hari. Kemudian di keesokan harinya, Yoon Seo pun langsung menggunakan cara tersebut. Pada pagi itu terlihat Juwon pun sedang membagikan paket makanan kepada seluruh karyawan yang ada di kantor tersebut, termasuk Yoon Seo. Dan perkenalkan para pemirsa, laki-laki ini adalah karyawan senior di kantor tersebut dan dia adalah salah satu orang yang paling rese terhadap si Juwon, tetapi dia paling takut terhadap si Yoon Seo. Kita panggil saja laki-laki ini dengan sebutan Udin. Dan kenapa si Udin ini teh takut sama si Yoon Seo? Karena ceritanya si Yoon Seo teh jabatannya satu tingkat lebih tinggi dari si Udin. Karena pada saat itu si Juwon salah memberikan paket makanan kepada si Udin pun langsung memarahi si Juwon habis-habisan dan mengatakan, ari kamu teh ya dasar karyawan magang, diajarinya teh nggak paham-paham. Terlihat saat itu Yoon Seo pun langsung menatap Udin dengan sinis. Sontak saja si Udin teh langsung ciut dan seketika saja dia pun langsung meminta maaf kepada Juwon. Jadi karyawan di sana teh taunya si Juwon ini adalah pacarnya si Yoon Seo. Maka dari itu mereka semua teh tidak berani rese sama si Juwon karena takut sama si Yoon Seo. Dan mereka juga tidak nyaho kalau si Juwon ini adalah pemilik dari perusahaan itu. Singkat cerita, ketika jam istirahat, tanpa disengaja si Yoon Seo ini melihat para karyawan, termasuk si Juwon pun diajak oleh mereka semua untuk ngegibah. Dan yang digibahin itu adalah si Yoon Seo. Mereka semua di sana mengatakan bahwa, hari ini si Yoon Seo kelihatan judes banget tahu. Setelah selesai ngegibah, terlihat si Udin, si Juwon, dan satu teman wanitanya itu pun memasuki dapur karyawan. Tiba-tiba saja pada saat itu si Udin pun mengeluhkan, lihat tuh ya, perusahaan kita perusahaan gede, tapi dapur karyawannya cuma ada teh hijau doang. Dan dengan kesal si Udin mengatakan di hadapan si Juwon bahwa emang dasar bos kita ini semuanya pada pelit, padahal mah beliin kayak kita makanan, es krim atau apalah. Ini mah mereka cuma sibuk memperkaya diri sendiri doang. Dan dengan santuinya pada saat itu si Juwon mengatakan kepada si Udin, oh iya bener tuh, aing juga setuju. Singkat cerita, ketika Juwon ini mulai bekerja, dia pun memperhatikan Yoon Seo ada sesuatu yang aneh dan berbeda pada diri Yoon Seo. Dan ya seperti yang kita nyaho, si Yoon Seo ini kan sedang mempraktekkan cara yang disarankan oleh Mbak Google, yaitu berlaku sinis kepada setiap orang. Singkat cerita, beberapa jam kemudian terlihat Yoon Seo pun sengaja mengajak si Juwon ini untuk ngedate bersamanya di sebuah kafe. Pada saat itu terlihat Juwon pun akan langsung memesankan kopi untuk Yoon Seo, tapi si Yoon Seo malah ngomong, udah nggak usah dipesenin, emang nggak mau kopi. Kemudian Juwon pun menawarkan makanan lain kepada Yoon Seo. Ya udah kalau gitu kita makan mie pedas aja. Kamu kan suka banget sama mie itu. Enggak, aing mah sekarang lagi nggak mau makan mie pedas. Kamu teh jahat ya, sengaja mau bikin aing sakit. Si Yoon Seo ini memang sengaja ingin membuat si Juwon kesel dan ilfil sama dia. Pokoknya semua yang dilakuin sama si Juwon itu bakalan dianggap salah aja sama Yoon Seo. Karena si Juwon ini teh udah terlanjur puyeng ya, nawarin ini salah, mau beliin ini salah, mau beliin itu salah. Ya pokoknya emang gak ada benernya aja ya. Sampai pada akhirnya si Juwon ini pun membawa si Yoon Seo pergi dari restoran itu. Dan ternyata si Juwon ini membawa Yoon Seo ke tempat makan favoritnya. Pada saat itu Juwon mengatakan, tuh kan kamu pasti senang dibawa ke sini sama aku. Si Yoon Seo malah bilang, enggak, aing mah enggak seneng. Ya udah terlanjur datang ke sini aja, makanya aing teh mau makan. Sampai pada akhirnya Juwon pun mengatakan kepada Yoon Seo, ari kamu teh dari kemarin aing perhatiin kayaknya kerja keras banget gitu buat bikin aing teh kesel sama kamu. Kenapa kamu teh? Dengan gugup si Yoon Seo ini menjawab, enggak, mungkin itu perasaan kamu aja. Karena pada saat itu si Juwon terus saja memperhatikan Yoon Seo sampai pada akhirnya si Yoon Seo ini pun pamit untuk pergi ke toilet. Di toilet sanalah terlihat Yoon Seo pun menangis dan dia berkata bahwa dia terpaksa melakukan hal ini. Sekembalinya dari toilet, si Yoon Seo ini melihat ibu kafe sedang mengatakan kepada Juwon bahwa Yoon Seo sangat terlihat menakutkan ketika dia marah. Tetapi si Juwon ini justru malah mengatakan kepada si pemilik kafe, enggak, menurut saya mah dia nggak menakutkan kalau lagi marah, tapi justru sangat manis dan menggemaskan. Dan hal itu membuat Yoon Seo lebih merasa bersalah kepada si Juwon, tapi dia juga nggak bisa ngelakuin apa-apa, orang dia disuruh putus sama emaknya si Juwon. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada malam itu kakaknya si Juwon teh dipanggil oleh ibunya dan di sana ibunya memberitahukan bahwa dia sudah membayar Yoon Seo agar segera memutuskan si Juwon. Ternyata kakaknya si Juwon juga sama, jadi dia pernah pacaran sama orang kismin, terus disuruh putus sama emaknya dan dijodohkan sama orang kaya. Dan pernikahannya teh acak adut, tapi emaknya teh nggak pernah tahu hal tersebut. Tapi pada saat itu kakaknya si Juwon pun tidak habis pikir, kok bisa si Yoon Seo ini menerima uang dari ibunya, berarti dia mata duitan dong. Tanpa sepengetahuan si Juwon dan kakaknya, ternyata si Yoon Seo ini kalau pulang ke rumah ya kerjaan dia cuma abok-abok dan teler untuk menghilangkan stres karena dia disuruh putus sama si Juwon.
Singkat cerita, pagi-pagi pun datang. Pada pagi itu ketika si Yoon Seo akan kerja, di sana dia langsung bertemu dengan Juwon di lift. Dan di lift itulah si Juwon menanyakan, "Yoon Seo, yang kamu katakan tadi malam benar apa enggak?" Yoon Seo menjawab bahwa dia sama sekali tidak ingat apa yang dia katakan semalam karena dia sedang abok. Ternyata si Yoon Seo ini menelpon si Juwon dan berkata bahwa dia tidak sanggup lagi bertahan dengan Juwon dan mereka harus segera putus. Sepulangnya bekerja, terlihat Juwon pun mengajak Yoon Seo untuk bertemu. Pada saat itu Yoon Seo pun langsung mengatakan, "Juwon, sebenarnya aku..." langsung di stop sama si Juwon. "Udah stop, kamu gak usah ngomong apa-apa lagi, karena aku udah tahu semuanya dari kakak aku." Jadi si Juwon ini sempat curhat kepada kakaknya dan mengatakan tentang perubahan sikap yang terjadi pada si Yoon Seo. Pada saat itulah kakaknya menjelaskan bahwa sepertinya perubahan sikap si Yoon Seo terjadi karena dia udah dipanggil sama ibunya dan diminta agar segera putus hubungan dengan Juwon. Pada saat itulah Yoon Seo pun menangis dan mengatakan, "Juwon, kita harus putus karena ibu kamu menginginkan hal itu." Dan pada saat itu si Juwon juga nangis dan mengatakan, "Kok kamu bilangnya gitu sih? Kamu kan udah janji akan hidup sama aku dan akan selalu bersama aku. Kenapa sekarang kamu bilang kalau kita harus putus? Dulu aku memang ingin hidup sama kamu dan ingin menikah sama kamu, tapi sebelum aku tahu kalau kamu itu adalah orang kaya." Pada saat itu Juwon mengatakan, "Yoon Seo, tidak bisakah kamu melupakan latar belakangku sebagai orang kaya dan menerima aku apa adanya?" Pada saat itu Yoon Seo mengatakan bahwa, "Aku sadar diri, aku adalah orang miskin dan kisah seperti Cinderella hanyalah ada dalam dongeng. Sedangkan kamu adalah orang kaya, kehidupan kamu seperti sang pangeran. Dan aku tidak mau pangeran seperti kamu bersanding dengan orang miskin seperti aku." Sampai pada akhirnya Yoon Seo pun pergi meninggalkan Juwon. Terlihat Juwon pun berusaha untuk mengejar Yoon Seo dan di sanalah Yoon Seo mengatakan kepada Juwon bahwa, "Aku sudah menerima bayaran uang dari ibumu untuk meninggalkanmu dan kau tahu kenapa aku melakukan itu? Karena aku sangat mencintai uang." Tanpa banyak bacot, Yoon Seo pun langsung melepaskan tangan Juwon dan meninggalkannya begitu saja. Dan ya, kalian juga pasti sudah paham kenapa si Yoon Seo melakukan hal tersebut, supaya si Juwon ini teh ilfil sama dia. Apakah kisah mereka berdua berhenti sampai di sini saja? Oh, tentu tidak atuh Marisol ya. Justru kisah mereka berdua teh baru dimulai. Oke, kita lanjut ya. Jadi pada saat itu si Juwon dengan si Yoon Seo teh mereka berdua benar-benar putus, tidak ada hubungan apapun. Sampai pada akhirnya si Juwon pun dikirim ke luar negeri oleh ibunya. Singkat cerita, beberapa bulan setelah si Juwon ini pergi ke luar negeri, tiba-tiba saja sepulangnya bekerja, si Yoon Seo ini bertemu dengan si Juwon di jalan. Pada saat itu, terlihat Yoon Seo pun kakinya terkilir karena high heel yang dia gunakan patah. Sampai pada akhirnya terlihat si Juwon pun langsung menghampiri Yoon Seo. Tanpa banyak bacot, terlihat Juwon pun langsung membantu Yoon Seo dan menggandengnya untuk berjalan. Dan pada saat itu Yoon Seo pun sempat menolak dan mengatakan, "Enggak, aku enggak apa-apa kok, aku baik-baik aja." Tapi pada saat itu Juwon pun tidak sama sekali memperdulikan perkataannya Yoon Seo dan dia terus menggandeng Yoon Seo. Setelah itu terlihat Juwon pun meminta agar si Yoon Seo duduk terlebih dahulu dan mengatakan, "Kamu duduk aja di sini dulu, nanti aku mau pergi dulu ke sana, kamu tungguin ya di sini." Singkat cerita, tak lama kemudian terlihat Juwon pun datang dengan membawa sebuah sendal dan pada saat itu dia pun langsung memberikan dan memakaikannya kepada Yoon Seo. Kemudian Juwon mengatakan bahwa dia juga membelikan sebuah plester untuk menutup lukanya Yoon Seo. Tetapi pada saat si Juwon ini akan memakaikan plester itu ke kakinya Yoon Seo, dia pun tersadar bahwa mereka berdua sudah putus. Kemudian Juwon pun mengatakan kepada Yoon Seo, "Maaf, mungkin akan terasa aneh bagimu jika aku yang memakaikan plester ini." Sampai pada akhirnya plester itu pun diberikan oleh Juwon kepada Yoon Seo. Singkat cerita, pagi-pagi pun tiba. Pada hari itu terlihat seluruh atasan yang berada di tempat perusahaan si Yoon Seo ini bekerja. Mereka semua sedang berjejer menanti dan menyambut kedatangan sebuah mobil. Dan ternyata orang yang berada di dalam mobil itu tidak lain dan tidak bukan adalah si Juwon. Jadi pada hari itu si Juwon membuka identitasnya bahwa dia adalah sang pemilik perusahaan. Di sana terlihat Juwon pun memberikan fasilitas lengkap untuk para karyawan, mulai dari kursi pijat, memberikan makanan enak, sampai membelikan es krim di dapur perusahaan. Kalian pasti masih inget dong keluh kesahnya si Udin di hadapan si Juwon waktu dia belum tahu kalau si Juwon ini adalah sang pemilik perusahaan. Seketika saja handphonenya si Yoon Seo pun dipenuhi oleh pesan dari temannya yang mengatakan, "Yoon Seo, kamu tahu tidak? Ternyata si Juwon teh pemilik dari perusahaan ini, tahu?" Ya pada saat itu si Yoon Seo mah biasa aja gitu, karena kan dia memang sudah tahu kalau si Juwon ini adalah bos pemilik perusahaan. Cuma yang nggak disangka adalah pada akhirnya si Juwon ini mengakui dan membuka identitasnya itu. Baru saja si Yoon Seo akan pergi dari sana, ternyata si Juwon beserta para atasan perusahaan tersebut sudah tepat berada di hadapan si Yoon Seo.
Terlihat pada saat itu Yoon Seo pun panik dan hampir saja dia terjatuh dari tangga itu, tetapi si Juwon pun langsung terlihat menggunakan jurus pamungkasnya. Pada akhirnya dia pun berhasil menangkap si Yoon Seo. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh para pemimpin dan petinggi perusahaan tersebut, yang kemudian terlihat si Juwon pun memberikan sepatu itu dan memakaikannya kepada si Yoon Seo. Aduh, aing. Tentu saja tuh pada saat itu si Yoon Seo teh terlihat sangat panik dan grogi. Ketika si Yoon Seo ini akan pergi dari sana, tiba-tiba saja dengan suara pelan si Juwon mengatakan, "Aku butuh waktu untuk meyakinkan ibu aku. Dan kamu tahu tidak Yoon Seo, alih-alih memindahkan aku ke luar negeri, ibuku justru memintaku untuk memimpin perusahaan ini. Dan ya, kita memang sudah putus, tapi kamu ingat, aku punya hak bebas untuk mendekati kamu. Dan mulai saat ini aku akan terus mendekati dan mengikuti kemanapun kamu pergi." Dan pada saat itu, si Juwon juga mengatakan kepada Yoon Seo, kamu perlu tahu ya, mulai saat ini aku teh akan bersikap sesedih mungkin, sememprihatinkan mungkin untuk merayu kamu dan merayu ibu aku. Jadi ya, mulai saat ini kamu teh gak usah tega-tega banget lah ngejauhin aku. Lagi pula aku juga gak bakalan nyerah, aku bakalan tetap ngejar-ngejar kamu, oke? Episode pertama pun selesai. Tapi di sini Mimin bakalan ngasih bocoran kepada kalian semua di episode kedua. Jadi di episode kedua itu si Juwon benar-benar berusaha mengejar-ngejar dan mendekati si Yoon Seo dengan cara apapun. Begitu juga dengan si Yoon Seo, dengan cara apapun dia juga berusaha menghindar dari si Juwon. Tapi ya pada akhirnya mereka berdua teh tidak bisa membohongi perasaan mereka masing-masing. Yang kemudian ya nanti lihat aja di episode kedua.